I got so much motherfucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new guap, where that thing. Bitches on my line, and you know they come strapped. Hold up. Nah, sebelum kita mengetahui sejarah teori Kraft, mari kita ketahui apa sih itu teori Kraft. Teori Kraft merupakan pokok bahasan yang sudah tua usianya, namun memiliki banyak terapan sampai saat ini. Kraft digunakan untuk mempresentasikan objek-objek listrik dan hubungan antar objek-objek tersebut. Teori Kraft adalah cabang kajian yang mempelajari sifat-sifat grafik. Grafik di sini mengacu pada titik atau VN dan garis yang menghubungkan titik-titik tersebut atau EN. Representasi visual dari graf adalah dengan menyatakan objek sebagai noktah, bulatan, atau titik, sedangkan hubungan antar objek itu dinyatakan dengan garis. Teori graf muncul pertama kali pada tahun 1736, yakni ketika Leonhard Euler mencoba untuk mencari solusi dari permasalahan yang terkenal, yaitu jembatan Königsberg di kota Königsberg, yaitu sebelah timur Prusia atau Jerman sekarang bernama kota Kaliningrad. Terdapat sebuah sungai Pregal yang mengalir mengitari pulau Knipovka, lalu bercabang menjadi 2 buah anak sungai. Buktinya hanya mengacu pada susunan fisik jembatan, namun intinya dia membuktikan teorema pertama dalam teori graf. Pada abad ke-17, warga Königsberg gemar berjalan di tepi sungai, hingga akhirnya beberapa dari mereka memikirkan, apakah mungkin untuk berjalan di Königsberg dan melalui setiap jembatan hanya sekali? Hal inilah yang kemudian disebut dengan teka-teki jembatan Königsberg, yang tidak dapat terselesaikan untuk waktu yang cukup lama dan menjadi terkenal di seluruh negeri. Teka-teki tersebut menarik perhatian Euler yang diyakini ketika itu berada di St. Petersburg. Ia kemudian meneliti bahwa kasus tersebut dapat direpresentasikan dalam diagram. Setelah sekian banyak kegagalan warga Königsberg untuk menemukan cara melalui seluruh jembatan hanya sekali, hingga akhirnya pada tahun 1736 masalah tersebut dijadikan sebuah kasus matematika dan kemustahilan yang ditulis dalam artikel Seven Bridges of Königsberg untuk menyelesaikan teka-teki tersebut. Solusi Euler mempresentasikan masalah ini ke dalam sebuah graf dengan keempat daratan sebagai simpul dan ketujuh jembatan sebagai jalur. Simpul-simpul diberi label A, B, C, dan D, serta jalur-jalurnya diberi label 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Graf yang dibuat Euler diperlihatkan pada gambar di samping. Dengan graf tersebut, Euler berhasil menemukan jawaban mengapa seseorang tidak dapat melalui ketujuh jembatan tersebut masing-masing sekali dan kembali ke tempat semula. Euler mengemukakan bahwa seseorang tidak mungkin melalui setiap jembatan Königsberg masing-masing tepat 1 kali dan kembali ke tempat semula, karena tidak semua simpul pada graf tersebut berderajat genap. Yang dimaksud dengan derajat adalah banyak garis yang bersisian dengan noktah. Simpul A, C, dan D berderajat 3, sedangkan simpul B itu berderajat 5. Karena tidak semua simpul berderajat genap, maka tidak mungkin dilakukan perjalanan berupa sirkuit pada graf tersebut. Tahun 1847, G.R. Kirchhoff berhasil mengembangkan teori Pohm atau teori Austricht yang digunakan dalam persoalan jaringan listrik. 10 tahun kemudian, A. Coley juga menggunakan konsep pohon untuk menjelaskan permasalahan kimia, yaitu hidrokarbon.
1840, A.F. Mobius menyatakan bahwa untuk mewarnai sebuah atlas cukup dengan menggunakan 4 macam warna. Sedemikian hingga tiap negara yang berbatasan akan memiliki warna yang berbeda. Pada tahun 1850, De Morgan kembali membahas masalah ini bersama ahli-ahli matematika lainnya di kota London. Dengan demikian, tulisan De Morgan dianggap sebagai referensi pertama yang berkenaan dengan masalah 4 warna. Kemudian pada tahun 1859, Sir W.R. Hamilton menemukan sebuah permainan dari kayu berbentuk dodecahedron beraturan, yakni berupa polyhedron dengan 12 muka dan 20 titik. Tahun 1920-an, Koenig mengumpulkan hasil-hasil penelitian para ahli matematika tentang teori graf, termasuk hasil pemikirannya sendiri, untuk kemudian disusun menjadi sebuah buku yang diterbitkan pada tahun 1936. Buku tersebut dianggap sebagai referensi pertama tentang teori graf. 30 tahun terakhir ini merupakan periode yang sangat intensif dalam aktivitas pengembangan teori graf, baik itu murni ataupun terapan. Sejumlah besar penelitian telah dilakukan, ribuan artikel telah diterbitkan, dan lusinan buku telah banyak ditulis. Di antara banyak orang yang terkenal yang berkecimpung dalam bidang ini yaitu Claude Berger, Austin Ore, Paul Erdos, William Tutte, dan Frank Harari. Break it down, bring it back,